kita mulai, boleh nanti mic-nya ditutup aja, videonya nggak usah ditutup, nggak apa-apa, tapi mic-nya aja ditutup. Nah, materi kali ini adalah tentang work from home. Ini mohon maaf sebenarnya, sebelumnya saya mohon maaf kalau video saya mengarahnya ke atas ya, tapi karena memang kameranya di bawah, jadi saya melihatnya ke materi. Seperti yang sudah di-share oleh Mbak Meli, sebelumnya terima kasih banyak buat Bu Meli dan tim LP3 Training Center yang sudah membuat suatu sharing session yang luar biasa ini. Jadi gini, saya sudah bilang sama Bu Meli bahwasanya yang nanti teman-teman akan bayarkan kepada LP3I, dan nanti insya Allah kalau misalnya saya dikasih sama Bu Meli, itu insya Allah akan saya sumbangkan kepada pondok pesantren yang ada di Cigadung, gitu ya. Jadi kita belajar sambil bersedekah. Nah, namanya judulnya adalah bagaimana membuat work from home itu lebih efisien dan lebih efektif. Tapi sebelum masuk ke materi, saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya M. Soleh Al-Hakim, saya dipanggil Hakim. Saat ini saya sebagai GM HR Akademi di Infomedia Solusi Humanika. Kurang lebih sudah 3 tahun. Sebelumnya di Marubeni Group, dan saya pernah di Trans juga kurang lebih selama 3 tahun. Selama sekarang ini saya sedang mengambil doctoral student atau mengambil gelar S3, tapi karena waktu yang agak banyak jadi agak susah. Dan S2 saya diambil angkatan dengan Bu Ana, dengan Bu Meli, dengan teman-teman LP3 lainnya ya. Terima kasih banyak. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi. Kurang lebih materi akan saya sampaikan dalam waktu 1 jam ya. Nah, mungkin teman-teman, kalau saya lihat tadi videonya, ada beberapa yang sudah work from home dan juga sudah ada yang masih kerja di kantor. Kalau yang masih kerja di kantor nggak masalah kali ya, banyak fasilitas. Tapi karena ada situasi yang seperti ini, ada yang beranggapan bahwasanya semua perusahaan harus menutup usahanya terlebih dahulu. Termasuk teman-teman yang operasional, teman-teman yang back office, bahkan ada teman-teman yang sales pun harus kerja dari rumah gitu ya. Tapi pertanyaannya, kenapa kok kita harus work from home gitu? Selain adanya pandemi, mungkin teman-teman ada yang merasa beranggapan bahwasanya apa enaknya sih begitu ya? Apa susahnya, atau bahkan mungkin apa benefitnya kalau kita kerja dari kantor atau dari rumah, sorry. Dalam satu hari, dari atas kita tidak ada bos yang menekan. Di COVID-19, kan ada juga yang ini atau ya, saya 2020 berjuang apain negara dengan cara apa? Dengan cara rebahan. Baru sekarang ini ya, rebahan itu harus work from home gitu. Oke, yang kedua, pada saat kita mau work from home, teman-teman sudah memprediksi belum? Apakah atau sudah makan atau apa? Kadang-kadang ada orang yang bingung, apa yang harus saya lakukan ya? Gitu. Begitu bingung.
ada kantor atau perusahaan tetap meminta kita tetap produk. Nah, ada jadi gini, kita kerja tetap kita harus punya prioritas. Tetap aja jam 8 begitu udah siap-siap pakai baju rapi udah sarapan. Tempat saya sekarang ini ada saya di ruang makan ya, bukan rumah makan. Nah, mohon maaf ini harap kedengaran ya. Atau mungkin saya pindah aja ke dalam. Sorry, saya pindah dulu ya. Mohon maaf, ke pos dulu. Pindah dulu ke dalam. Oke, ini sudah. Oke ya. Nah, lanjut ya. Jadi menentukan tempat bekerja itu bisa di ruang tamu, bisa di kamar, bisa di mungkin tapi kebanyakan orang hanya di meja makan. Kenapa? Karena gampang. Apapun susah gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah get office supplies. Apa itu get office supplies? Yang kita harus bekerja. Kalau misalnya suaranya nggak jelas, bilang ya. Jadi, sorry. Data itu sebelum kita bawa ke rumah, kita harus taruh dulu di dalam laptop. Satu. Yang kedua, report, form. Kemudian sesuatu hal yang sifatnya harus kita tanda tangani. Ya, biasanya teman-teman manajer atau teman-teman director mereka sudah ada berkas-berkas yang harus dibawa. Nah itu kalau bisa bawa semuanya ke rumah. Kemudian yang keempat adalah teman-teman harus punya yang namanya good infrastructure. Di rumah pakai WiFi, oke. Ya, kalau nggak pakai WiFi pakai apa? Bisa pakai modem. Pakai modem nggak bisa pakai apa? Bisa pakai tethering dari handphone. Ya. Tujuannya untuk apa? Satu, kita biasanya ngapain? Cek email. Kemudian setelah cek email, yang kedua adalah biasanya kita browsing. Setelah browsing, yang ketiga adalah kita bikin diagram, atau bikin data, atau bikin laporan apapun. Hal itu semua harus didukung dengan infrastruktur yang bagus. Jaringannya bagus, laptopnya juga nggak jadul-jadul banget, lalu kemudian loadingnya cepat. Suara saya masih didengar nggak? Masih ya? Masih kedengeran ya? Masih ya? Oke. Nah, sekarang bagaimana 4 hal itu sudah kita siapkan, kita masuk ke dalam work from home secara efisien. Banyak kan ada orang yang melakukan pekerjaan itu ya karena ngatur diri sendiri, jadi ya kapan dia mau kerja, kapan dia mau tidur, kapan dia mau makan, kapan dia mau melakukan hobinya di rumah, ya suka-suka dia aja gitu ya. Nah, tapi teman-teman harus bisa melakukan sesuatu hal yang istilahnya, kan teman-teman dibayar nih, masih tetap dibayar di kantor gitu kan. Udah kerja dari rumah, masih tetap dibayar. Report masih tetap ditunggu. Kemudian pekerjaan juga masih tetap ditunggu. Nah, bagaimana cara membuat kita bekerja di rumah tapi secara efisien? Yang pertama adalah
stop multitasking. Artinya gini, jangan melakukan pekerjaan yang disambi-sambi. Contoh misal begini, teman-teman lagi bikin report, lalu kemudian tiba-tiba disambi dengan masak, lalu kemudian tiba-tiba disambi dengan nonton film misalnya gitu, atau disambi dengan apapun. Sebisa mungkin tidak dilakukan hal itu ya. Karena kalau menurut saya sendiri, kita melakukan pekerjaan, ya fokus aja udah sampai pekerjaan itu selesai. Ambil break 1 jam 2 jam selesai, ambil break. Cemilan kayak minum kayak atau apa kayak balik lagi. Jadi multitasking itu suatu hal yang bisa dilakukan semua orang, tapi pada saat Anda sedang produktif di rumah, kalau bisa jangan multitasking. Yang kedua, remove as many distraction as possible. Contohnya apa? Suara kendaraan di luar. Yang kedua adalah suara orang lagi kerja, benerin rumah. Yang ketiga, suara bengkel di sekitar kita. Yang keempat apa? Ini mohon maaf nih yang punya anak-anak kecil gitu ya. Anak-anak kecil yang nangis, anak-anak kecil yang pengen mainan, segala macam. Lalu kemudian misalnya ada suara-suara kayak contoh, sekarang lagi hujan ya kita sih berharap ini jangan berkah, tapi bukan berarti menjadi suatu gangguan. Hanya saja, teman-teman harus bisa menyediakan sebuah tempat yang benar-benar jauh dari gangguan atau polusi, suara, asap, kemudian bau-bauan, kemudian yang penting cahaya. Nah itu dia. Jangan sampai Anda bekerja melakukan pekerjaan dari rumah tapi cahayanya nggak terang. Itu benar-benar sangat merusak. Teman-teman harus ingat juga pada saat melakukan pekerjaan, K3 harus tetap diakui. Keselamatan, kesehatan kerja itu tetap harus ada. Ini contoh misalnya, kesehatan, ada udara nggak keluar masuk. Keselamatan kerja, listrik, kabel, segala macam itu juga harus dicek. Kemudian, misalnya kita lagi ngecas laptop atau ngecas handphone segala macam, ada anak kecil lewat atau segala macam, nah itu harus tetap diperhatiin juga. Kemudian yang ketiga, yang ketiga ya, speaking of distraction, kalau berbicara tentang gangguan, itu sebisa mungkin kita harus punya sesuatu hal tempat yang cozy. Jadi tempat itu ya udah tempat kita kerja aja udah. Kursi, meja, cahaya lampu, laptop, wifi, handphone, charger, stop kontak, itu semuanya harus ada. Lampu, cahaya sendiri, kalau misalnya kita kerjanya siang hari ya, kalau bisa pakailah cahaya matahari. Kayak sekarang saya lagi pakai cahaya matahari. Boleh nggak work from home-nya malam? Kalau mulai malam sih ya, kalau jangan lama-lama kalau menurut saya, karena mata ini dari kita pagi sampai sore ngeliatin mata itu capek juga ternyata, ya kan? Kadang-kadang suka pegel loh. Ada nggak teman-teman yang ngerasain 3 kali meeting, 4 kali meeting lewat laptop tapi mata udah pegel, ngantuk, itu menjadi radiasi ya. Kemudian yang keempat, make sure your office is set up for maximum productivity. Jadi artinya benar-benar tempat dengan Anda bekerja itu adalah membuat Anda bekerja menyelesaikan pekerjaan dengan selesai. Jangan sampai karena nggak nyaman tempatnya terus Anda jadi malas-malasan. Yang paling susah adalah pada saat orang melakukan pekerjaan di kasur atau di kamar. Itu yang paling susah tuh. Karena apa? Pasti ngantuk. Yang kedua, duduknya nggak enak. Yang ketiga, kalau udah bersandar gitu pasti bawahnya ngantuk. Ya, itu menjadi kita jadi nggak maksimum dalam melakukan pekerjaan. Yang berikutnya adalah make the most of technology. Pasti kita akan kalau work from home itu namanya digital itu pasti akan ikut. Apapun, kita mau kirim report, kita mau ngerjain apapun, kita mau melakukan telepon dengan siapapun, sales call atau apapun, pasti pakai teknologi. Nah, mungkin teman-teman yang tidak membayangkan sebelumnya adalah ada beberapa fasilitas teknologi-teknologi yang dilakukan pada saat kita melakukan meeting, ya. Saya mau tunjukin alat-alat yang biasanya aplikasi yang biasa dipakai untuk melakukan work from home ya. Nah, ini adalah, sorry sebentar ya, sebentar. Yang masalah apa namanya koin, kemudian
Ada juga namanya Skype. Skype ini kadang-kadang kita lakukan juga untuk gratis, tapi terbatas. Pakai juga, walaupun mungkin sudah kita nggak terbiasa, memang ada teman-teman kan ada. Sebenarnya kalau kita melakukan Zoom, tapi ini dipakai untuk klien dan pakai ketika adalah internet Anda adalah istilahnya jalan. Yang kedua adalah data sudah dipersiapkan. Kemudian yang berikutnya adalah jadwal yang sudah ditentukan. Karena kalau jadwal tidak ditentukan, kemudian malu oke. Materi ya, beware of technology distraction. Nah, distraction itu adalah hambatan atau gangguan. Gangguan teknologi itu apa contohnya? Misalnya kayak cuaca, kemudian lokasi geografis rumah, kemudian apa lagi ya, listrik itu juga hati-hati. Terus kemudian kuotanya habis atau lupa ngisi pulsa, nah, itu kadang-kadang menjadi distraction. Maka dari teknologi tadi yang saya bilang infrastruktur itu, selain alatnya, jaringannya juga harus disiapin juga. Teman-teman semuanya dilengkapi dengan laptop. Kalau di rumah ada yang dibawa laptop atau bahkan mungkin pakai laptop sendiri. Kemudian pulsanya beli sendiri ya. Kalau pulsa beli sendiri ya itu mungkin nggak tahu, kebijakan perusahaan ada yang di reimburse, ada juga yang dikasih secara bulanan. Nah itu menjadi satu beban juga, challenge buat teman-teman semuanya. Pak, laptop saya punya, saya bisa work from home, tapi saya nggak punya wifi di mana. Nah, handphone saya pulsanya terbatas, ya itu nanti bisa dibicarakan. Kemudian take regular break. Teman-teman semuanya, pada saat kita bekerja lewat laptop itu, kalau di kantor mungkin kita kadang-kadang suka bosen ya. 3 jam depan laptop itu duduk aja udah bosen, atau mungkin mata udah capek. Nah, kalau ada kerja di rumah, apalagi dengan cahaya yang tidak terang, cahayanya terbatas gitu, teman-teman boleh silakan saya anjurkan untuk setiap 3 jam sekali break. Jalan aja pokoknya, mau senam sendiri kayak, mau bikin minuman kayak, atau mau makan segala macam, setelah mata benar-benar sehat, atau bahkan mungkin merem sejenak juga nggak apa-apa. Istirahat kira. Nah, yang bisa menentukan ini kan kita sendiri ya. Gimana kita udah capek ya sudahlah. Nanti kerja lagi, balik lagi, kerja lagi, balik lagi. Itulah enaknya kalau work from home ya. Kalau di kantor kan kita nggak bisa tidur, itu nggak bisa. Paling cuma merem sebentar, itu mau nggak mau ya kerjain lagi. Kemudian hal yang harus kita perhatikan lagi adalah membuat schedule untuk appointment atau schedule untuk aktivitas pribadi. Dari mulai bangun tidur sampai jam kerja. Jam kerja kita tuh teman-teman kadang jam 8 sampai jam 5. Atau ada yang jam 9 sampai jam 6. Nah, kita buat schedule seperti layaknya kita kerja aja, jam 8 sampai jam 5 kita mau ngapain. Aktivitasnya kita mau ngapain. Misalnya cek email, kirim data, buat materi, meeting sama klien, meeting sama team member, atau bahkan mengajukan penawaran seperti macam. Nah itu kita buat kurang lebih dalam waktu 8 jam itu tadi. Jadi kita udah bikin 1 minggu ini mau ngapain, selesai di minggu depan mau ngapain lagi. Oke, berikutnya use your willpower. Nah ini yang tadi saya bilang. Schedule udah dibuat, pekerjaan udah menanti, tapi kadang-kadang ada aja dalam hati kita tuh yang antar aja lah, nggak ada bos ini, antar aja lah, nggak ada teman-teman ini gitu ya.
antar aja lah. Nah, ini yang kadang membuat kita jadi kadang-kadang makin males ya. Makin males, makin nggak dikerjain, pekerjaan makin numpuk dan segala macam. Akhirnya membuat kita jadi yang nggak fokus gitu. Harusnya udah selesai, deadline-nya udah jadi, tapi nggak jadi-jadi. Makanya tadi saya bilang, use your willpower. Willpower itu artinya keinginan, niat. Gitu. Kalau memang udah niat, ya niat aja. Gitu. Jangan sampai terdistraction dengan contoh hal-hal lain, misalnya hobi, atau ada teman datang, atau film bagus, kemudian ada apa ya, itu kadang-kadang juga menjadi kita yang jadi malas gitu, antar aja gitu. Yang berikutnya yang terakhir, spend time at the end of your workday to prepare tomorrow. Jadi di sore hari Anda besok udah bikin planning, besok mau ngapain, perlu tulis di agenda atau tulis di kalender teman-teman semuanya, atau bahkan tulis di kertas, ya. Dekat laptop ada post-it, pasang begitu. Begitu buka laptop, oh hari ini mau ngapain, terus lakukan aja gitu terus sampai akhirnya nanti kita dapat kabar, oh besok masuk kerja lagi, lihat ke kantor gitu ya. Ini ada beberapa hal yang saya bilang tadi, bagaimana bekerja secara efisien. Lalu apa yang boleh dan nggak boleh pada saat kita lagi work from home? Yang pertama adalah time management. Time management itu adalah bagaimana memanage waktu, ya. Yang nggak boleh adalah, yang harus dilakukan adalah lakukan pekerjaan di awal mungkin. Jadi lakukanlah apa yang menjadi tugas Anda. Misalnya hari ini harus bikin report, ya lakukanlah kalau bisa pagi. Bikin report punya pagi, ya. Oh hari ini harus bikin diagram, hari ini harus bikin PowerPoint, hari ini harus presentasi, gitu. Anda lakukan sebisa mungkin pagi. Saya punya kebiasaan setiap hari Selasa ada yang namanya rapat direksi. Nah, di hari Senin pasti saya bikin materi. Jadi pada saat saya bikin materi, besok hari Selasa saya sudah siap materinya. Itu kalau misalnya saya kebagian untuk presentasi. Tapi kalau misalnya saya nggak kebagian untuk presentasi, ya saya standby aja udah. Tapi tetap saya lakukan pekerjaan saya. Yang nggak boleh dilakukan adalah, dalam melakukan time management adalah selalu menghabiskan waktu kita untuk rebahan di kasur. Seharian, gitu. Memang banyak yang mengatakan perjuangan kita itu di tahun ini hanya dengan rebahan dan stay at home itu sudah melakukan pekerjaan atau melakukan perjuangan gitu. Tapi nggak juga lah, masa mau tiap hari mau di kasur, terus nonton film, terus nonton sinetron, terus makan, tidur semua di kasur. Itu juga nggak sehat. Jadi walaupun badan kita nggak ketemu sama orang, tapi kadang-kadang badan kita juga perlu satu aktivitas. Gitu. Yang kedua, productivity. Artinya gini, hal yang harus dilakukan atau hal yang boleh dilakukan adalah yang tadi saya bilang, planning. Gitu ya. Hari ini mau ngapain? Hari ini goalnya apa? Gitu. Ya, sekarang tadi pagi saya sudah punya planning. Hari ini saya ada 3 materi. Sekarang jam 3 dengan LP3I. Nanti jam 6 sore dengan Kaliber. Jam 8 malam nanti ada lagi dengan materi yang lain. Nah, saya sudah bikin materinya tuh. Atau saya sudah bikin planning. Hari ini mau ngapain, hari ini mau ngapain, hari ini mau ngapain. Yang nggak boleh adalah, tentang produktivitas adalah mencampur adukan semua tentang pekerjaan dan pribadi. Itu yang nggak boleh. Jadi, jangan sampai pada saat Anda sedang melakukan pekerjaan, Anda campur dengan main game. Anda melakukan pekerjaan, Anda campur dengan ngobrol dengan temannya, kalau temannya datang. Atau bahkan mungkin Anda lagi melakukan pekerjaan, Anda melakukan hobi sambil, misalnya memasak, atau nulis-nulis apa gitu. Kalau bisa jangan, karena nanti ada produktivitinya tidak selesai. Jadi intinya kalau di productivity jangan pernah menunda pekerjaan. Karena ini di rumah, Anda harus punya ego sendiri, keinginan sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi. Yang harus Anda lakukan adalah pada saat kita work from home adalah komunikasi sesering mungkin dengan tim dan juga dengan atasan. Kalau Anda punya tim di kantor, teleponlah sekali-kali, bikinlah video conference, atau bikinlah video meeting, gitu ya. Nah, setelah Anda sudah melakukan hal itu, Anda tahu kabarnya teman-teman gimana, Anda tahu kabarnya tim Anda bagaimana, Anda bisa ngecek tuh, apa pekerjaan Anda, apa yang sudah dilakukan, apa yang belum. Sekarang itu banyak sekali aplikasi-aplikasi digital yang isinya tentang pekerjaan apa, ini namanya apa, pekerjaannya apa, progresnya sampai di mana, itu ada aplikasinya. Dan itu sangat gampang sekali ya. Saya lupa aplikasi namanya apa. Dan berikutnya adalah jangan lupa Anda juga sering komunikasi dengan atasan. Ngobrol dengan atasan, report
report aja dengan atasan. Walaupun atasan nggak minta report Anda, kirim aja reportnya. Pak, Bu, ini saya yang udah kerjain. Pak, Bu, udah sampai di sini. Pak, Bu, ini. Walaupun bisa dibaca atau tidak, walaupun dapat komentar atau tidak, tetap aja kita harus kirim. Itu namanya komunikasi. Semakin Anda sering melakukan komunikasi pada saat work from home, itu membuat tim Anda, khususnya tim ya, ada kalimat yang mengatakan gini, out of sight, tidak kelihatan, tapi not out of mind, tapi tetap ada di pikiran. Jadi, walaupun nggak kelihatan tim member kita atau bawahan kita, tapi kita masih mikirin mereka. Siapa yang sakit, siapa yang sehat, siapa yang sudah rapid test, siapa yang sudah menyelesaikan pekerjaan, siapa yang belum. Nah, itu tetap dikontrol. Nah, dengan atasan pun begitu, kita juga adalah basa-basi dengan atasan. Supaya apa? Supaya dia juga nggak lupa, supaya dia juga ada komunikasi dengan kita, apa yang harus kita kerjakan terus-menerus. Dan yang nggak boleh adalah kebalikannya, membatasi komunikasi gitu ya. Karena malas ngapain juga komunikasi. Ya, kalau bisa sih jangan ya. Karena kita nanti nggak tahu atasan kita gimana, anak buah kita gimana, pekerjaan gimana, udah selesai apa belum. Jadi, walaupun work from home tidak ketemu dengan mata, tapi yang penting hati kita atau jalur komunikasi kita tidak putus. Itu yang paling penting. Kemudian, break time. Nah, kalau dalam break time ini yang boleh dilakukan adalah batasi dan monitor waktu di mana Anda untuk melakukan komunikasi dengan orang lain, dan waktu untuk Anda melakukan telepon dengan orang lain. Biasanya orang-orang melakukan video conference, telepon conference atau meeting itu maksimum 1 jam. Ya, besoknya lakukan lagi 1 jam. Kalau chat, ya jangan lama-lama juga. Gitu. Lewat WhatsApp atau lewat apa, Anda melakukan chat 1 jam, di mana itu sudah selesai ya selesai sudah. Lanjut lagi dengan yang lain. Ini yang harus dilakukan. Untuk apa? Itu juga bagus untuk kesehatan kita. Dan yang nggak boleh adalah Anda terlalu dekat atau selalu nempel terus dengan layar monitor. Ini nggak boleh. Seharian sampai malam di depan laptop terus juga. Mata capek, ya radiasi, terus duduk juga capek kalau kita duduk terus gitu kan. Nah, jadi sebisa mungkin ada breaknya, ada jalan, ada breaknya, ada senam-senam, berjemur dan segala macam. Jadi mengatur sendiri waktunya. Yang kelima, apa yang boleh dan tidak boleh selama work from home adalah menciptakan batas nih. Ini batas ya. Batas baik bagi teman, batas bagi keluarga. Jadi walaupun Anda berada di rumah, Anda tetap harus punya waktu dengan keluarga, tapi juga tidak selalu kepada keluarga juga. Waktu dengan keluarga, okelah waktu pada saat lagi makan, pada saat lagi nonton TV, waktu lagi berjemur bersama, nah itu adalah waktu untuk keluarga. Dan sebisa mungkin adalah jangan terlalu pada saat lagi social life itu, jangan terlalu Anda mentang-mentang udah COVID begini, terus Anda menutup diri, nggak ketemu siapa-siapa, maunya nempel aja di kursi, nonton TV aja terus gitu ya, rebahan terus, tapi nggak ngapa-ngapain. Itu juga nggak bagus. Tetap dalam keadaan begini, Anda harus bisa bersosialisasi, ngobrol dengan keluarga, ngobrol dengan teman, walaupun jarak jauh, main game dengan teman juga nggak apa-apa, tapi dengan waktu yang sudah di luar daripada waktu kerja. Jangan terlalu kita fokus pada diri kita karena kita saking parnonya dengan keadaan begini ya, kita cuma diem aja di rumah, tidur-tiduran gitu ya, nggak ketemu dengan orang. Kalau bisa jangan, karena badan kita ini juga perlu gerak. Oke, selanjutnya, nah, nggak begitu banyak ya materi yang akan saya sampaikan, tapi nanti kita buka lagi dengan pertanyaan-pertanyaan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Jadi kalau menurut saya 4 minggu ada di rumah, kalau saya boleh menyimpulkan apa yang harus kita lakukan pada saat work from home. Yang pertama adalah, memang kalau bekerja dari rumah itu sesuatu hal yang menyenangkan. Ya, semua orang senang ketemu dengan keluarga, bisa ngatur sendiri. Tetapi goal-nya adalah productivity. Productivity untuk siapa? Untuk perusahaan. Productivity untuk siapa? Untuk atasan. Productivity untuk siapa? Untuk diri kita juga. Gitu ya. Itu yang paling penting. Tapi kita juga bisa melakukan dengan berbagai cara. Caranya gimana? Baik itu cara online, cara lewat kirim email, cara lewat meeting, dan segala macam. Kontrol schedule pekerjaan Anda, kontrol pada saat Anda mau work from home. Jadi jangan selalu kita dibebani dengan hal-hal yang sifatnya, aduh ini gimana ya, banyak tugas gitu ya. Aduh ini gimana ya, saya agak malas. Aduh ini gimana ya, banyak PR dan segala macam. Nah, akhirnya kita terbebani karena kita nggak bisa mengatur diri kita sendiri. Kemudian,
kesimpulan daripada work from home ini itu melatih dan mendidik kita untuk kerja secara remote. Artinya remote itu apa ya? Jarak jauh lah gitu. Jadi nggak dikontrol sama atasan, nggak ketemu dengan tim dan nggak ketemu dengan klien. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah kalau di startup itu pernah dengar ya, kalau di startup itu mereka banyak anak-anak mudanya kerja itu secara remote, nggak perlu ke kantor, tapi mereka produktif gitu. Nah, sekarang dengan adanya work from home, semua orang merasakan bahwasanya work from home itu ada bagusnya, ada nggak bagusnya. Bagusnya apa ya? Tadi saya sudah sebutkan. Nggak bagusnya apa ya? Banyak juga hal-hal yang terbuang sia-sia gitu. Terutama ya, itu tadi saya bilang, Anda akan terdisrupsi, Anda akan pusing, Anda akan pusingnya karena apa ya? Ngeliatin laptop terus kemudian juga pekerjaan nggak beres-beres gitu. Ada juga orang yang bekerja work from home-nya itu tergantung dengan orang lain. Karena biasa kerja dengan orang lain ya, kalau nggak kerja dengan orang lain jadi bete. Bahkan ada juga orang yang maksain, aku pengen ke kantor aja lah gitu ya. Nah, berkaitan dengan bekerja work from home atau work from office itu memang tergantung daripada kebijakan perusahaan masing-masing. Ada juga perusahaan yang semuanya harus work from home. Ada juga perusahaan yang membuat shifting kepada anak buahnya atau karyawannya, siapa yang masuk, siapa yang off, siapa yang masuk, siapa yang off gitu. Nah, pada saat itu dilakukan sebenarnya bagus ya. Biar nggak bosan juga di rumah, biar nggak bosan juga di kantor. Dan berikutnya, terakhir, work from home ini kesimpulannya kalau menurut saya nggak tahu teman-teman merasakan apa enggak, itu membuat kita lagi lebih pintar loh. Benar nggak sih lebih pintar? Kita bisa bikin sesuatu hal bisa lewat dari digital online, kita bisa bikin sesuatu hal lewat Zoom, Skype dan segala macam. Yang mungkin ya, sebelumnya nggak pernah kita lakuin. Ayo, percaya apa nggak? Siapa yang sekarang baru ngelakuin, sebelum-sebelumnya nggak pernah ngelakuin. Tapi nanti kalau misalnya ini sudah dijalankan terus-terus, ada namanya kalimat the new normal. The new normal itu adalah ini sesuatu hal yang kita lakukan secara normal, tapi baru gitu ya. Remote nih. Nah, bisa jadi nanti perusahaan akan berpikir, kayaknya kalau misalnya pakai remote, kerja secara remote, kayaknya memang berhasil tuh, produktif, menghemat uang gitu ya. Nah, buat teman-teman mungkin juga menjadi salah satu pemikiran juga. Apakah betul work from home ini menjadi alternatif berikutnya gitu ya. Karena sekarang tadi saya bilang, sekarang udah the new normalnya tadi, sekarang adalah kita kerja lewat sesuatu digital yang kita nggak pernah kenal sebelumnya. Nah, itu adalah kesimpulan daripada materi yang saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya sambil kita diskusi ya. Jadi saya lebih senangnya adalah saya pemaparan. Nah, lebih bisa kita diskusi itu lebih enak, lebih tahu teman-teman apa masalahnya pada saat work from home, apa masalahnya terhadap perusahaan, segala macam. Silakan loh, saya kembalikan kepada Bu Meli. Monggo Bu Meli. Iya, baik, terima kasih Pak Hakim. Kalau yang saya amati tadi itu ya Pak Hakim, teman-teman semua, saya lihat tadi ada sedikit paparan mengenai stop multitasking. Aduh, kalau saya nggak bisa tuh kalau udah di rumah. Stop multitaskingnya gini Bu Meli maksudnya. Jadi apa yang dikerjakan di rumah ya pekerjaan kantor, urusan masak sama urusan ngurusin anak tuh nanti aja dulu gitu. Biar lebih produktif gitu kan. Betul, harus berkomitmen lah ya. Seperti saya juga yang memang susah kalau mesti teman-teman yang lain juga di rumah agak sulit ya. Kalau sudah ada di rumah tuh pasti ada aja kerjaannya gitu ya. Tapi ya itu tadi mungkin time management tadi ya. Time management misalnya pagi-pagi udah presensi diberikan jeda waktu ya. Jadi ini fokus seperti itu ya agar targetnya bisa tercapai ya. Baik teman-teman yang lain silakan, ada yang mau ditanyakan? Silakan Mangga kalau ada yang mau sambil kenalan ya, siapa namanya, dari perusahaan mana. Ini ada teman-teman dari Tribun rajin sekali ya, nggak WFH ternyata Pak Hakim. Di kantor. Nah, pertanyaannya juga begini, apakah di kantor, kalaupun teman-temannya nggak ada, itu produktif apa enggak? Gitu. Kadang ada orang yang, nggak ada temennya nih, di kantor mau ngapain? Nah, udah di kantor aja lah. Jadi di kantor juga nggak ngelakuin apa-apa. Gitu. Coba karena bosan aja di rumah, akhirnya di kantor. Begitu di kantor yang dibuka bukan pekerjaan. Gitu. Ada yang kayak gitu. Ya, Pak Hakim. Ya, monggo Pak, silakan. Ya, saya Daryono Abdul Ghaffar dari LP3I Depok Cilodong nih. Aduh, Pak Daryono, assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas ilmunya nih Pak Hakim ya, yang cukup bermanfaat ya. Ini saya mau bertanya nih selaku HRD nih. Saya punya tim kan bukan ada berbagai macam grade atau leveling ya. Mungkin kalau di level kepala bidang, di level pimpinan, ya tadi multitasking sudah pasti bisa dijalankan ya, atau koordinator bisa lah. Mereka sudah memahami apa kerja mereka. Tetapi yang di level staf, di level ya PU misalnya atau bagian umum ya kan, mereka kan ada sebagian dirumahkan, nanti sebagian lagi masuk. Ketika di rumah kan mereka sementara ini masih dapat hak yang sama 100% lah menerima salary atau gajinya. Nah, saya selaku pimpinan atau bagaimana mereka supaya punya pekerjaan juga yang sama. Kan kalau PU mungkin kan dia nggak bisa punya multitasking, biasanya cuma bersih-bersih, ngasih air dan sebagainya. Sementara kalau di rumah kan nggak mungkin dia dapat memberikan air atau bersih-bersih. Nah, sementara gaji dia udah terima full kan, artinya ini terzolimi. Ya, makanya supaya tidak terzolimi, bagaimana kita mengarahkan staf-staf kita atau ya PU tadi contohnya, kemudian security misalnya yang dirumahkan, tetapi mereka dapat gaji full. Nah, ini supaya WFA mereka efektif, work from home-nya efektif gitu. Apa yang harus kita buat untuk mereka? Apa mungkin ada trik-trik atau ada ya ilmu tersendiri lah dari Pak Hakim untuk mereka-mereka yang di level staff ya. Kalau di level pimpinan kan udah jelas mereka punya multitasking. Mungkin mereka diamnya saja mikir kan. Tapi kalau yang di bawah kita kan mungkin tidak mikir deh. Kalau nggak disuruh ya nggak dikerjain. Nah itu bagaimana Pak Hakim, pendapat Pak Hakim sendiri, ya barangkali bisa membantu kita-kita nih yang di level pimpinan juga, khususnya saya selaku HRD supaya mereka ya istilahnya nggak makan gaji buta lah gitu. Betul. Gimana itu Pak Hakim? Itu aja ada pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih Pak, pertanyaannya bagus memang. Dan itu sering ditanyakan oleh teman-teman ya, kalau misalnya punya tim office boy sama security ya gitu. Di tempat kantor saya juga ada tim office boy dan security. Nah, karena ada work from home ini, office boy itu melayani para karyawan, melayani para direksi, dan juga melayani para GM dan VP. Saya juga termasuk yang dilayani kadang-kadang. Nah, tetapi karena di kantor kami itu ada namanya sistem shifting Pak. Jadi ada sistem piket. Si office boy ini juga di shifting gitu. Nah, bagi si office boy yang masuk, dia akan melakukan pekerjaannya seperti biasa. Lalu bagaimana dengan si office boy yang kena shifting? Nah, office boy yang kena shifting itu kami kasih PR, Pak. PR-nya yang pertama adalah dia harus istilahnya membersihkan peralatan-peralatan, contoh kayak piring, gelas, sendok, kemudian sama beberapa hal yang bisa dibersihkan, yang biasa bisa dibersihkan di kantor, itu mereka bawa ke rumah. Ya, jadi contoh misalnya gini, di kantor itu punya banyak piring, punya banyak gelas. Kalau dicuci di tempat kantor kadang suka nggak bersih kan, Pak? Ya, sama mereka itu dibagi. Bahwasanya di kantor itu yang masuk misalnya cuma 5 GM. 5 GM itu kadang-kadang mereka nggak makan. Direktur nggak makan semuanya. Jadi istilahnya banyak gelas, piring, dan sendok yang harus pakai, itu mereka bawa pulang. Lalu kemudian mereka akan cuci. Nah, cucinya mereka akan menggunakan cuci seperti kayak orang-orang hotel nyuci tuh Pak, direndam di air panas, dikasih cuka dan segala macam. Nanti balik lagi besok dia masuk, itu harus ditunjukkan bahwa itu bersih. Ya, nah itu dari segi peralatan. Besoknya libur, ngapain lagi? Ada beberapa hal Pak, mereka disuruh bikin schedule kerja mau ngapain. Mereka suruh bikin schedule sendiri, nanti kita yang ngecek. Kemudian ada yang disuruh membuat kemarin apa ya? Jadi gini, teman-teman yang office boy di tempat kami itu ada yang laki, ada yang wanita. Yang laki nggak bisa masak, yang wanita bisa masak, Pak. Nah, teman-teman yang wanita ini, mereka kalau yang misalnya masuk kerja, itu mereka melayani, yang nggak masuk kerja itu mereka masak di rumah, Pak. Uangnya kita kasih. Nah, nanti mereka akan nganterin makanannya ke kantor, gitu. Itu yang ini yang kami lakukan ya. Nah, yang nganter siapa? Yang nganter yang cowok, gitu. Jadi yang si office boy yang cewek masak di rumah, yang office boy yang cowok ngambil makanannya nganter ke kantor. Kayak gitu terus. Mereka punya kegiatan yang kreatif. Nah, si orang-orang yang dilayani bayar makanannya ke siapa? Bayar makanannya ke si office boy. Jadi si office boy selain bekerja aktif dan mereka juga dapat masukan. Nah, kadang-kadang
kan laundry tutup tuh Pak. Nah, laundry tutup, itu si office boy juga apa istilahnya mereka membuka kesempatan siapa bajunya yang di kos-kosan mau dicuciin. Nah, mereka apa namanya mereka juga nyuciin di rumah tuh, tapi mereka kita bayar gitu. Artinya mereka juga tetap produktif, mereka nggak off juga, tapi mereka punya kegiatan. Nah, itu kalau yang office boy ya. Lalu bagaimana dengan security? Nah, kalau security itu di tempat kami memang dia 12 jam kerja terus ada yang libur. Nah, kalau yang libur ini ya libur lah nggak apa-apa karena tapi yang 12 jam kerja ini kadang-kadang kalau security sih kita tidak terlalu banyak ngurusin ya karena tugas mereka adalah mengontrol, kadang-kadang juga mereka menjadi bantu-bantu kita. Kemudian ada juga security yang bagian parkir nyambi jadi bagian parkir, ya itu ada juga kayak gitu-gitu. Nah, itu yang kami lakukan Pak untuk teman-teman office boy di kantor. Jadi mungkin teman-teman bisa melakukan hal itu juga. Jadi selain bisa dipergunakan sebagai tempat tukang cuci piring, tukang cuci baju, masak-masakan juga, mereka bisa dipergunakan juga. Tapi ya itu tadi, ada yang mau bayar, ada yang enggak. Tapi mereka udah dikasih tahu dulu bahwasanya produktivitas mereka tetap dilakukan, tapi tetap digaji. Gitu, ya. Pak. Ya, terima kasih Pak Hakim, Masya Allah. Sama-sama. Silakan teman-teman yang lain kalau misalnya ada pertanyaan. Saya mau tanya sama teman-teman semuanya nih di sini. Untuk work from home apakah dibekali dengan laptop semuanya? Silakan boleh dibuka mic-nya ya. Di sesi tanya jawab silakan kalau mau dibuka mic. Untuk di kami Pak, untuk di kami di level koordinator sampai dan kabit kepala bidang itu dibekali laptop. Tapi kalau untuk di bawah, kalau untuk staf ya kan itu kita nggak bekalin laptop, nanti fasilitas sendiri. Itu aja. Paling gitu. Pakai HP dan sebagainya. Ya meetingnya kita lewat Zoom, kontrolnya lewat Zoom nama L10 untuk absensinya untuk lewat. Nah, itu aja Pak informasinya. Terima kasih. Nah, teman-teman yang dibekali laptop, bagaimana misalnya salah satu caranya kalau jaringan networknya atau internetnya? Apakah pakai WiFi, atau apakah pakai tethering, atau pakai apa nih misalnya? Kita difasilitasin modem, Pak. Modem ya? Satu orang satu berarti? Satu orang modem satu, ya. Oke. Ya. Bagaimana dengan yang lainnya? Kayak Pak Alan, Pak Roni, Pak Oktora, kemudian Pak Iim, Pak Purnomo, Pak Budi, Bu Susan, Pak Sarif. Sambil menyapa satu-satu dia, Bu Anissa, Pak Sam. Gimana pengalamannya mungkin boleh share ya, atau mungkin ada yang mau ditanyakan juga silakan, nggak apa-apa. Apa sih kendalanya selama WFH itu apa kendalanya? Pak Alan coba mungkin. Sambil kita diskusi Pak Alan. Iya Pak, oke Pak. Selamat sore Pak, salam kenal ya Pak ya. Salam kenal Pak Alan. Pak Alan dari mana Pak? Saya bisnis sendiri Pak. Saya bisnis, ya betul. Keren. Itu udah lama work from home berarti ya? 2 bulan Pak. 2 bulan ya, oke. 2 bulan Pak. Jadi bisnis saya adalah ini Pak, apa namanya, tour guide sama car rental Pak. Oh, ya, oke. Tapi apa namanya, saya juga tidak diam terus. Artinya saya coba untuk sharing di jejaring sosial dan apa namanya, ya kebanyakan sih saya nggak pakai laptop Pak, saya pakai HP aja. Pakai HP, jadi HP ya? Betul. Simple aja Pak. Simple aja. Saya cuma kenapa? Pakai Bu. Maafkan. Hambatannya apa Pak? Hambatannya kadang begini Pak. Ya. Kadang ini memang ada masalah, cuma ya memang kita masalahnya di kebijakan negara masing-masing aja. So far so good sih Pak. Alhamdulillah. Silakan Pak yang lain. Ada mau bertanya atau bahkan mungkin ada yang mau sharing pengalaman selama WFH, apa sih gangguannya gitu? Biasanya suka ada gangguan-gangguan kan?
Sore, Sore, Pak. siapa ini? Saya Mila, Pak, dari LP3I Bandung. Hai Mbak Mila dari AP3I. Silakan Mbak. Oke, gini Pak, kebetulan ya, sore ini saya tuh sedang ngajarin keponakan saya juga tentang webinar seperti ini. Dia masih SMP sebetulnya, tapi saya ajak supaya dia punya pengalaman apa itu webinar. Kemudian saya kasih penjelasan, webinar ini bisa kamu terapin juga, work from home, kamu bisa terapin dalam sekolah from home, school from home. Pertanyaan dia menarik juga, Pak. Pertanyaan dia adalah, gimana caranya aku membagi waktu? Dia bilang begitu. Oke. Membagi waktu antara sekolah dan pribadi ya, sosial ya. Betul gitu, Pak. Terima kasih. Selamat sore. Oke, terima kasih Mbak Mila. Kalian nanti keponakannya bisa dengar ya. Jadi gini, sekolah from home dengan learning from home sebenarnya hampir sama nih. Samanya adalah sama-sama belajar. Hanya saja mungkin yang membedakan adalah materi. Tapi dalam penggunaan waktunya sebenarnya sama. Jadi misalnya begini, kalau tadi keponakannya Mbak Mila bertanya, bagaimana cara mengatur waktu? Nah, yang lebih bagus adalah waktu belajar atau waktu training untuk orang itu di jam 9 pagi sampai jam 12. Itu waktu paling bagus untuk belajar. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu pasti juga setuju kalau kita belajar di pagi hari itu masih fresh. Tapi kalau kita belajar atau training di jam 2 atau jam 3, itu adalah masa-masa yang paling berat kita untuk mengikuti pelatihan atau mengikuti ilmu, dapat ilmu. Benar nggak sih? Ngantuk lah, makan lah, atau kekenyangan lah, itu udah pasti nggak akan masuk gitu. Nah, tadi kalau menurut saya, jawaban untuk pertanyaan dari ponakannya Bu Mila adalah waktu yang tepat untuk belajar adalah dari mulai jam, silakan, mau dari jam 8 atau dari jam 9, silakan. Dari jam 8 sampai jam 12, itu adalah waktu yang paling bagus untuk belajar, untuk menyerap ilmu, untuk apa segala macam. Setelah itu jam 12 sampai jam 3 adalah waktunya untuk istirahat. Ya, mau bersenang-senang, mau main-main, mau tidur, silakan, nggak apa-apa. Nah, nanti setelah sholat asar, mandi, belajar lagi sampai jam 5, itu adalah waktu yang enak. Karena apa? Setelah kita tidur, istirahat, kemudian kita mandi, badan kita fresh. Nah, kita boleh lagi tuh belajar lagi, jam 3:30 sampai jam 5. Jadi ada waktu, kayak kita sekarang nih, dari mulai jam 3:30 sampai jam 5, kita sharing atau belajar apapun, itu masuk ke kita. Karena kita sudah, kalau anak-anak biasanya jam 4, jam 5 udah suruh mandi, udah seger. Tapi kalau bapak-bapak dan ibu paling nggak pulang kerja, atau jam 6, itu baru mandi, baru seger. Tapi setidaknya, setelah kita sholat asar itu, muka udah dibasuh, ya kan, kemudian udah ngopi dan segala macam, jadi udah nggak ngantuk lagi. Jam-jam rawan itu adalah jam 12 sampai jam 3 untuk belajar. Kalau saya sih, kalau ada training jam segitu tuh, aduh, susah deh. Gitu Mbak Mila. Ya, terima kasih ya Pak Hakim. Sama-sama. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum Pak Hakim. Waalaikumsalam Pak Purnomo. Monggo Pak, silakan. Apa kabar Pak? Pak Purnomo dari mana Pak? Saya Tribun Jabar Pak. Juga ya? Oh, Tribun Jabar, mantap ini. Beritanya kalau mantap. Pak Hakim yang lebih mantap kayaknya sore ini. Gimana Pak Pur? Pak Pur bagian apa? Ini diskusi aja Pak. Ya. Monggo silakan. Memang sekarang lagi hangat-hangatnya mengenai WFH ya, sehubungan dengan COVID-19 ini ya. Sebenarnya kalau kami di Tribun Jabar ini ya memang salah satu media informasi Pak ya. Nah, jadi memang kita bisa dapat informasi itu bisa kita ambil dari mana saja ya nggak? Dari tempat kerja, dari rumah, dari mana. Nah tapi salah satu unit kami itu ada yang tidak bisa dilakukan WFH. Personilnya Pak ya. Personilnya. Ya, betul. Kalau beberapa bagian lain itu bisa kita lakukan. Nah ini mungkin diskusi Pak. Apakah memang ini sudah benar atau tidak, atau efektif atau tidak? Kalau kita bicara memutus rantai penyebaran konflik, kan salah satu WFH itu ya tujuannya Pak ya. Lalu ya tadi ada saya lihat produktivitas. Nah, cara mengukur produktivitasnya agak repot-repot juga kan dalam kondisi seperti ini kita marketing kan. Itu. Nah itu Pak, salah satu adalah unit teman-teman kita di bagian distribusi. Nah, sementara kalau media cetak itu distribusi ini adalah salah satu
yang harus berjalan, Pak, tidak bisa tertunda, gitu ya. Betul, Beda dengan digital. Digital kan kita delivery-nya kan melalui laptop, melalui handphone, ya, banyak yang bisa dipakai melalui digital itu. Nah, kalau media print ini agak repot kami, Pak, mengaturnya itu, Pak. Nah, mungkin ada saran atau kita diskusi sama, kira-kira pas mana ya, Pak ya? Ini salah satunya saya bicara dengan supervisornya, coba work from home itu nggak bisa, tapi mungkin kita sistem waktu kerja mungkin kita lebih pendek. Lalu kedua mungkin kita sistem setting tadi. Apakah ini sudah tepat atau mungkin ada pengalaman dari Pak Hakim? Itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Pur, matur nuwun pertanyaannya. Jadi memang di tempat kerja itu ada beberapa divisi yang tidak bisa di work from home kan, ya. Contoh kayak sales itu ya juga work from home, tapi kalau nggak ketemu klien kan ya. Kedua adalah bagian koleksi. Benar. Bagian koleksi itu lebih bagian penagihan. Ya kan? Kalau bagian penagihan kayaknya nggak mempan kalau cuma lewat WA, lewat telepon, sama lewat Zoom itu nggak mempan. Benar. Iya. Bagian apalagi yang memang harus ada terus. Nah, kalau di kami biasanya memang memberikan sedikit kelonggaran untuk teman-teman yang harus ada di luar ya Pak. Kelonggarannya adalah begini. Contoh misalnya yang paling susah adalah teman-teman debt collector. Teman debt collector ini di tempat kami itu ada debt collector Pak. Yeah. Jadi kami memang kantor itu tutup, kantor klien tutup. Mereka kami kasih kelonggaran misalnya begini, boleh silakan mau lewat telepon, mau lewat WA silakan, tapi kalau memang dirasa perlu, boleh lewat datang ke rumahnya, gitu. Nah, tetapi supaya tidak membuat sesuatu hal yang istilahnya harus keluar rumah dan segala macam, itu bisa disiasati dengan jadwal hari untuk keluarnya atau hari nagihnya adalah hari Senin, hari Rabu, sama hari Jumat. Misalnya gitu ya. Kami melakukan hal itu, Pak. Dan karena kami kliennya banyak, dan memang beberapa klien memang harus ditagih, jadi kita juga membagi shiftingnya, teman-teman debt collector kita cuma kurang lebih 4 orang, Pak. Tapi perusahaan kita yang kita tagih itu ada puluhan. Nah, itu kita baginya adalah supaya mereka juga nggak terlalu berdekatan dengan orang, nggak terlalu sering keluar rumah, tapi kita buat shifting. Gitu. Tapi kami minta mereka untuk bikin yang namanya logbook, Pak. Logbook hari ini mau ngapain, gitu ya. Misalnya, debt collector kami nagih ke Tribun Jabar nih, misalnya ya Pak ya, ke Tribun Jabar. Apa kontak personnya, nomor teleponnya berapa. Nah, kalau misalnya sudah ditelepon jam berapa. Kemudian progresnya apa misalnya. Nah itu harus ada reportnya Pak. Satu hari itu harus dikirim reportnya ke atasan. Jadi mereka benar-benar melakukan pekerjaannya dan oke, produktif. Nah besoknya lagi, hari Rabu lagi, mereka kirim report lagi. Tapi si atasannya akan melihat apa yang sudah dilakukan di hari Senin. Gitu. Tuh report itu harus ada terus tuh. Makanya si teman-teman yang masih melakukan pekerjaan, kalau mereka lagi nggak kerja, mereka di rumah bikin report Pak. Report ya. Nah itu atau enggak kita nggak tahu ya, pokoknya report ya gitu. Gitu. Pada akhirnya nanti mereka akan minta pertanggungjawabannya tentang klien-klien yang ya ada progres nih sudah mau bayar, ada progres sudah bayar. Nah itu, jadi productivity mereka itu dilihat satu dari hasil report, yang kedua dilihat dari hasil pencapaian penagihan. Itu untuk bagian teman-teman yang di penagihan Pak. Mereka hanya diminta untuk bikin report hampir sama reportnya, tapi tidak dalam bentuk hasil Pak. Paling cuma dalam bentuk apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah di-sharing kepada klien, apa yang sudah dilakukan promo kepada klien. Promonya kliennya mana aja gitu. Terus kemudian ada lead apa setelah itu. Nah itu menjadi report bagi kami. Jadi kami bisa melihat orang-orang yang nggak bisa WFH, tapi kami kasih kelonggaran untuk melakukan pekerjaannya, tapi tetap produktif. Gitu. Kuncinya cuma satu Pak, kontrol dan monitor. Ya. Gitu. Betul Pak. Ya ini kan kadang-kadang menghindari pertanyaan kan. Kami kayaknya belum dapat WFH nih gimana gitu kan. Nah ini perlu yang kita kadang-kadang harus kasih penjelasan begitu kan. Betul Pak, bisa aja dicoba Pak.
protokoler dari Kementerian Kesehatan kan harus memang tidak boleh keluar gitu kan, sementara ini barang harus di delivery gitu kan. Iya. Makasih Pak, tentu sharingnya sangat membantu. Makasih. Assalamualaikum. Jangan lupa Pak Pur, kalau misalnya ada teman-teman yang keluar, mereka tetap harus dibekali misalnya masker sama hand sanitizer. Itu paling penting. Wah, itu SOP-nya udah Pak harus. Ya, Pak Purnomo, terima kasih pertanyaannya. Monggo silakan yang lain, ibu-ibu. Ibu-ibu tadi ada Bu siapa tadi ya? Tadi udah bertanya. Silakan kalau ada ibu-ibu yang lain atau bapak-bapak yang lain, atau bukan mungkin mau sharing, monggo. Apa sih sebenarnya problemnya pada saat WFH? Pak Roni, monggo Pak Roni. Ya, baik. Kayaknya Pak. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak kesempatannya, waktunya. Perkenalkan, nama saya Roni Mugara. Saya profesi sehari-hari memang dosen Pak di perguruan tinggi swasta di Bandung. Dengan adanya work from home ini, kami ya tentu seperti apa yang Bapak tadi sampaikan bahwa kami ini belajar untuk kreatif bagaimana caranya yang perkuliahan biasanya kita tatap muka dengan mahasiswa, ya kita bagaimana dengan menggunakan media-media lain seperti menggunakan media Zoom ini gitu ya. Media Zoom ini. Ya, betul. Selain media Zoom, kemudian Google Classroom, terus YouTube dan lain sebagainya, kami pergunakan semaksimal mungkin media-media yang saat ini yang ada ya, kita pakai semaksimal mungkin gitu. Hanya yang jadi kendala memang mahasiswa ini kan karena lokasinya berpencar Pak. Mereka yang agak kesulitan mendapatkan sinyal dan sebagainya ketika Zoom meeting seperti ini ya, otomatis mereka tidak maksimal mendapatkan informasi, mendapatkan banyak hal yang seharusnya pada Zoom meeting itu dia mendapatkan banyak hal karena memang sinyal yang kurang bagus, karena berada di beberapa daerah yang mungkin terpencil juga mereka, ya jadi agak terhambat juga. Nah, mungkin ada karena saya sering menggunakan Zoom meeting ini juga dengan para mahasiswa gitu untuk menggunakan perkuliahan. Itu juga mungkin. Pak, terima kasih Pak Rodi ya. Kalau seorang dosen itu memang tetap harus produktif, bikin modul, bikin materi, sharing ya, kemudian ngecek laporan anak-anak yang kuliah. Tapi kalau Zoom itu enaknya gini Pak, kayak sekarang Bapak lihat sebelah kiri atas itu ada recording ya. Nah, recording itu ada dua, ada yang disimpan di cloud, ada yang disimpan di laptopnya Bapak sendiri. Nah, kalau yang di cloud, itu Bapak bisa sharing lewat link-nya. Gitu. Tapi ini memang makan waktu, makan space. Karena begitu Bapak buka email, terus di situ kayak misalnya Gmail gitu, itu space-nya akan kebanyakan habis. Karena setiap kita recording kurang lebih 1 jam ini, itu kurang lebih 1 sampai 1,5 giga. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada mahasiswa yang, wah Pak, saya nggak bisa ikut kelasnya, gimana? Kamu lihat rekamannya, dikasih linknya tuh Pak, ini linknya gitu ya, silakan buka sendiri. Tapi kalau misalnya rekamannya adalah disimpan di laptopnya Bapak, itu Bapak harus membuatnya menjadi 2 bagian tuh Pak. Karena kan kalau simpan di YouTube ya, kalau Bapak mau simpan di YouTube, itu maksimum cuma 1,5 jam. Nah, kalau yang kita kayak sekarang ini kan 1,5 jam nih, bisa Bapak bagi 2 juga supaya nggak terlalu besar resolusinya. Jadi bisa dibagi 60 menit sama 30 menit atau 45 menit gitu. Jadi salah satu cara supaya teman-teman mahasiswa yang tidak ketinggalan dan mereka bisa mengikuti materinya Pak Roni, bisa diulang lagi itu dengan cara melihat rekaman. Maka dari itu pada saat Bapak ngaktifin Zoom, itu jangan lupa direkam, recording itu otomatis. Gitu Pak Roni. Ya lupa itu saya jangan direkam ya. Ya. Terus jangan lupa Pak, sebelum kita melakukan Zoom meeting ini, Bapak harus siapin materi. Kayak tadi saya siapin materi ya. Nah, materi ini kalau bisa dikirim sebelum kuliah mulai. Jadi si anak-anak suruh baca dulu. Gitu. Begitu mereka sudah baca, baru kita masuk ke kelas, diulang lagi materinya. Setelah diulang lagi materinya, baru kita adakan tanya jawab, question and answer kepada mahasiswa. Nah, nanti teman-teman yang nggak bisa ikut perkuliahan, itu dikirimin materinya, PowerPoint-nya, plus dikirimin link rekamannya. Gitu, Pak. Jadi nggak ada alasan lagi mereka,
wah saya nggak tahu materi Bapak, ya, anaknya rekaman tuh kayak gini, jadi bisa diulang lagi, nggak ngerti diulang lagi, nggak ngerti diulang lagi. Kalau di kelas kan paling cuma nanya ya Pak, gitu. Tapi kalau nggak ikut kelasnya Bapak, wah harus nunggu lagi kelas berikutnya kan gitu. Gitu sih Pak, salah satu caranya untuk bisa mahasiswa-mahasiswa Bapak tetap bisa ikut materi Bapak. Jadi lewat rekaman dan lewat materi yang dikirimkan. Ya, tapi ada sedikit keluhan dari mahasiswa juga, Pak, mereka katanya dengan Zoom meeting ini menyedot kuota gitu. Jadi betul. Kuotanya itu, tapi gini, kuota itu bertahan kurang lebih 5 materi. Kalau 5 materinya sudah besar, itu harus dihapus. Gitu. Jadi segala materi yang disimpan di Zoom itu memang satu materi kayak gini kita recording sekarang ini Pak nih, itu 1 giga lebih Pak. Nanti teman-teman FP3I akan memotong beberapa bagian. Jadi mungkin bisa dimulai dari yang awal, potong tengah, potong akhir. Bisa juga dikonversi ke yang lebih kecil resolusinya. Nah itu nggak banyak memang. Tapi masih ratusan megabyte juga. nah itu yang lumayan. Ya. Atau kalau mau lebih gampang Pak, di-upload ke YouTube. Nah, jadi Bapak punya YouTube channel, punya banyak yang ngelihat juga, dan si mahasiswa bisa bolak-balik tuh lihat deh. Bapak tinggal kasih judul aja, materi kuliah Bapak Roni, dengan judulnya apa. Nah, nanti kasih linknya tuh Pak ke YouTube. Mereka nggak akan nge-save YouTube-nya kan, mereka akan tinggal bermodal internet aja untuk melihat. Gitu. Baik, terima kasih Pak masukannya. Sama-sama Pak Roni. Jadi kita makin pinter ya Pak ya. Ya, di rumah pun lebih, ya bagaimana kreatif mungkin saja membuat modo, membuat macam-macam lah pokoknya. Betul Pak, betul. Sekarang banyak Pak, banyak ya apa namanya, banyak platform atau platform digital yang memudahkan orang untuk sharing kok, gitu. Video, live streaming seperti ini banyak banget gitu. Jadi memang membuat kita jadi lebih pinter. Kayak Pak Alan gitu yang misalnya jadi entrepreneur, dia bisa lebih online, apa namanya, menjual produknya itu lebih online, lebih murah gitu. Tapi banyak peminatnya, bisa dimasukin ke YouTube, bisa dimasukin ke Instagram dan segala macam. Gitu. Jadi kita lebih pintar, tapi juga lebih banyak ngulik ya Pak gitu. Kalau Pak Purnomo yang tadinya ngeprint, sekarang udah ada Tribun News digital ya Pak ya. Sekarang kan kita harus multi platform Pak. Selain print, online, digital kita mau. Eranya sudah harus disupport Pak. Itu malah mendukung print. Termasuk medsosnya. Betul. Yes. Jadi sekarang orang kan udah mulai melek digital sekarang berkat work from home gitu. Di satu sisi ada hikmahnya, tapi di satu sisi ada prihatinnya juga kita. Biasalah, tapi kita ini saling mendukung, saling menguatkan. Betul Pak, betul. Oke, baik. Bagaimana dengan Bapak-Bapak Ibu yang lain? Silakan kalau ada pertanyaan. Bu Meli, monggo. Bu Meli masih sama kita nggak? Masih ya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Bu Meli, mau tanyakan Bu. Kalau kita, saya aja ini Pak, saya mengundang teman-teman di kantor nih, aduh cuma setengahnya coba Pak, ini kemana ini ya? Itu jadi apa-apa. alasan juga. Lagi sibuk. Betul. Kita positive thinking aja. Betul. Tapi betul jadi kreatif ya Pak ya. Jadi saya harus belajar, ya itu tadi IT-nya sampai dengan mungkin buat Pak Roni Pak, saya sampai ikut kursus bagaimana mengajar biar anak-anak kita itu tidak boring, Pak. Jadi katanya kan ada gitu ya. Ada juga menggunakan kita nyanyi bersama, Pak. Ada satu aplikasinya. Ternyata untuk di meeting online ataupun juga mengajar online itu banyak tools-nya ternyata ya, dan itu menjadi wawasan juga untuk kita ya. Ada juga Bu yang pakai kamera, kita pakai berdiri ya. Kayak sekarang kan saya duduk nih. Ada juga kita berdiri gitu. Kayak contoh misalnya materi pelatihan public speaking online. Ya mau nggak mau kita berdiri gitu. Tapi harus ada kameranya, lalu kemudian ada materinya, nah itu juga. Jadi semua lebih kreatif lah. Bikin materi lebih kreatif. Betul, direkam, perlu desain khusus juga gitu ya, lumayan juga. Ya. Baik teman-teman yang lain.
Ya, silakan teman-teman yang lain kalau misalnya ada pertanyaan. Mbak Dari Susan, work from Mbak Susan. ya, ada nggak yang dari work from home masih bisa mendatangkan rezekinya atau dapat misalnya dapat mendatangkan penghasilan dari work from home lewat digital gitu? Ada, mungkin boleh sharing-sharing ke kita loh. Ya, gimana caranya supaya kita tetap aktif, tetap dapat apa namanya duit sampingan, tapi lewat work from home atau lewat digital. Nah, ini yang perlu kita pelajari juga nih. Nanti mungkin Bu Meli bisa cari pembicara yang membicarakan bagaimana kita tetap menghasilkan walaupun lewat work from home gitu. Betul, Apakah betul. pakai modal lilin gitu? Banyak ini banyak jadwal training online, webinar di mana-mana. Sampai saya ngaturnya di, iya ngatur di. Pak itu apa namanya ngajar tapi tetap berbayar bisa itu ngajar yang lain gitu. Materi apa? Pak Alan juga bisa tuh misalnya memberi sharing-sharing kepada kita Pak, tapi berbayar itu bisa juga itu. Karena banyak caranya kok, ada pakai QR gitu ya, pakai apa namanya QR OVO atau GoPay itu di QR gitu aja bisa berbayar gitu. Siapa? Banyak lah. Siapa? Masukan dan ide-ide kelasnya online Pak. Ya, ya. Atau misalnya masak online gitu ya, bagaimana memasak apa gitu dengan online, bisa juga dengan berbayar gitu kan, nggak semua orang bisa apa namanya ngajar ya gitu ya. Mungkin ada yang nggak tahu bagaimana caranya setting Zoom dan segala macam gitu. Ya kan orang mengira Zoom itu berbayar, padahal ada juga yang nggak berbayar gitu. Tapi memang ada plus minusnya kalau yang nggak berbayar. Gitu. 40 menit, Pak. 40 menit, betul. Dan gitu masuk lagi gitu ya. Betul. Ya, ya, ya. Silakan kalau ada masih yang bertanya, masih ada waktu lah, 8 menit kalau nggak salah. 8 menit lagi, silakan kalau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Meli, abis ini materinya apa lagi Bu? Mungkin bisa promosi LP3 ya, abis ini pelatihan apa? Iya, kebetulan kita ada 3 jadwal Bapak Ibu, tapi kebanyakan untuk sementara ini yang Rabu, itu banyak sekali peminatnya, ada persiapan untuk sertifikasi dosen. Wes, Pak Roni ini. Alhamdulillah sudah. Oh, sudah. 2015. Saya belum Bu ya. Jadi teman-teman kita itu terkendala adalah dari sisi bahasa Inggrisnya justru. Oke, itu kursus bahasa Inggris pakai online juga boleh tuh. Betul, betul. Kita kasih latihan-latihan saja, dan itu pesertanya alhamdulillah dari seluruh Indonesia yang dosennya sudah eligible seperti itu. Jadi kan harus tes, gitu kan? Nanti kita jadi bekal untuk tes selanjutnya. Lalu juga nanti ada tentang leadership. Ini bosnya Tribun Jabar belum keluar nih Bu Ami. Oh iya Bu Ami, apa kabar Bu Ami? Nggak ada ya. Angkatan gitu. Nanti juga ada tentang leadership. Yang menarik adalah leadership di zaman era disruption itu loh. Jadi bukan saya akan share. Banyak sebagai kita seorang leader di zaman sekarang ini banyaklah tips-tipsnya. Nanti pasti akan saya informasikan. Oke. Baik, lagi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada yang mau bertanya. Apakah ada? Silakan. Apakah ada silaturahmi lanjutan nih Pak? Hanya ini aja. Silakan mangga Bu Meli nanti akan mengatur Pak. Ya, jadi data Bapak Ibu sudah saya save. Sudah pada ini kan semuanya ya, ada di form online-nya. Nanti kalau ada apa-apa nanti saya pasti akan. Ya. Sudah saya kasih ke Bu Meli ya materinya Bu. Nanti mangga sih di share di WhatsApp. Tadi saya sudah share ke Bu Meli. Kalau gitu terima kasih banyak Bu Meli kesempatannya. Terima kasih banyak teman-teman P3I. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya, mohon maaf kalau ada salah-salahnya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. 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 Iya. Semoga kita ketemu lagi kapan hari dan kapan waktu gitu ya. Ya, terima kasih. Saya Hakim undur diri. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Kita ketemu lagi lain waktu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka saya kembalikan ke Bu Meli, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hakim. Terima kasih Bu semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Untuk Bapak Ibu nanti materi saya share ya secara Wapri gitu ya atau melalui email, dan juga nanti e-sertifikatnya nanti kami sampaikan juga, siapa tahu diperlukan. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung di kegiatan kita hari ini. Mohon maaf kalau misalnya masih banyak kekurangan, tapi alhamdulillah jaringan aman ya. Aman, aman Bu. Aman, Bu. Aman. Bagus, bagus. Purwakarta lancar, Bu. Komplainnya adalah Di saya mandat nih. timbul tenggelam. Tapi alhamdulillah hari ini lancar, mudah-mudahan juga bisa menjadi materi hari ini kita bisa Bapak Ibu bisa menambah wawasan dan juga bisa diimplementasikan mungkin di kantor masing-masing gitu kan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, itu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Mel. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu Mel. Terima kasih Bu Mel. Ya, sekarang udah selesai, kita tinggal live. Udah. Beres. Iya. Live.